Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tiga Pandawa. Sekarang kita sudah masuk ke part keempat. Teman-teman bisa tonton part-part sebelumnya di sini. Jadi langsung saja ke inti pembahasannya. Let's go. Kenapa saya mengatakan cara yang saya gunakan di sini bisa menghemat biaya untuk pemupukan dan juga untuk biaya pekerja? Oke, supaya lebih jelas kita ambil contoh saja teman-teman. Misalkan nih, setiap kali kita melakukan pemupukan, si pohon pisangnya ini semuanya kita pupuk ya teman-teman. Itu butuh berapa karung teman-teman, butuh berapa kintal dan butuh berapa modal yang harus kita keluarkan teman-teman. Sedangkan kita tidak memperhatikan si induk pisangnya ini sudah mengeluarkan buah ya teman-teman. Kalau sudah mengeluarkan buah seperti ini, nggak usah kita pupuk, nggak akan bertambah tuh sisirannya, nggak akan bertambah tuh si bobotan pisangnya. Tetap seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan ukurannya cuma 5 sisir, itu tidak akan jauh dari 15 kilo untuk satu tandanya ya teman-teman. Bobotannya itu nggak akan jauh dari 15 kilo dan ukuran pisangnya itu nggak akan bertambah besar ya teman-teman. Karena kenapa? Ya sudah telat teman-teman. Karena kita maksimalkan itu, jika kita ingin buah pisang kita itu besar, kita maksimalkan pada saat di fase pertumbuhan, lalu kita mantapkan di fase pembuahan. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Nggak usah kita pupuk semuanya. Makanya saya katakan cara ini bisa menghemat biaya untuk pemupukan kita ya teman-teman. Terus dari segi penghematan biaya pekerja, kenapa saya mengatakan cara ini bisa menghemat biaya untuk pekerja ya teman-teman? Coba teman-teman lihat di sini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, kurang lebih ada 11 rumpun anakan pisang ya teman-teman. Jadi induknya sudah saya panen, terus sisakan satu anakan pisang. Nah, dari 11 rumpun ini nggak mungkin kita menggunakan tenaga kerja orang lain ya teman-teman, karena tanggung teman-teman, cuman 11 rumpun. Jadi simpelnya kita bisa menggunakan tenaga kita sendiri. Jadi cukup 1 kilo pupuk pun nggak habis untuk memupuk 11 rumpun ini. Begitu teman-teman ya. Jadi kita lakukannya itu secara bertahap, terus enggak menguras tenaga kita juga. Jadi setiap kali kita panen nih, induk pisangnya kita panen, induk pisangnya kita panen, si induknya kita tebang. Nah, kita lakukan pemupukan untuk anakan pisangnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Makanya saya katakan kita bisa menghemat biaya untuk pekerja. Jadi kita nggak usah menggunakan tenaga kerja orang lain. Jadi simpelnya seperti ini ya teman-teman. Inti dari pembahasan yang saya bahas di sini, kita bisa menghemat biaya untuk pekerja. Karena kenapa? Karena pemupukan kita lakukan secara bertahap ya teman-teman. Jadi enggak kita lakukan secara menyeluruh. Kalau misalkan secara bertahap, kita bisa melakukannya sendiri. Karena kenapa? Cukup 1 kilo pupuk kok yang kita bawa, nggak berat, nggak apa, itu pun nggak habis ya teman-teman. Oke, itu untuk yang pertama. Terus yang kedua ya teman-teman, kenapa saya bisa menghemat biaya untuk pemupukan, bukan untuk biaya pekerja ya, ini biaya untuk pemupukan. Karena di sini saya nggak melakukan pemupukan pada induk pisang yang sudah mengeluarkan buah. Karena kenapa? Karena ini sudah tinggal nunggu proses panen saja teman-teman. Kalau misalkan kita paksakan memberikan pupuk ya teman-teman, yang ada kita jebol di biaya pemupukan. Karena kenapa? Ini nggak akan berpengaruh apa-apa teman-teman. Pupuk yang kita berikan itu nggak akan berpengaruh apa-apa terhadap si buah pisangnya ini. Paling bisa menambah bobotan berapa kilo teman-teman. Jadi enggak seimbang dengan pengeluaran yang kita berikan terhadap si induk pisangnya ini. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman apa yang saya sampaikan. Jadi yang pertama tadi, kita bisa menghemat biaya untuk pekerja karena kita melakukan pemupukannya itu secara bertahap. Terus yang kedua, kita bisa menghemat biaya untuk pemupukan karena kenapa? Karena si induk pisangnya ini yang sudah mengeluarkan buah tidak kita pupuk, tapi kita alokasikan pupuknya itu ke anakan pisang yang akan kita jadikan induk pisang nanti ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Tiga Pandawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.